Selamat pagi adik-adik. Hari ini Cik Michelle akan memimpin ibadah Minggu Anak Kelas TK Daring dengan judul pembelajaran Aku Mencintai Kebaikan. Mari kita memulai ibadah pagi ini dengan memuji Tuhan bersama. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami anak-anak-Mu datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini Cik Michelle lagi senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik di IMPA. Kalau lagi senang, biasanya kayak gimana sih mukanya adik-adik? Seperti yang di sebelah kanan atau sebelah kiri? Iya betul, sebelah kiri ya, yaitu tersenyum seperti gambar ini ya adik-adik. Coba sekarang Cik Michelle mau lihat senyum adik-adik. Wah, cantik-cantik dan ganteng ya. Kalau tadi sudah gambar tersenyum, kalau yang satunya yang di sebelah kanan gambar apa ya? Wajahnya merah, alisnya naik, matanya melotot. Apa yo? Iya betul, itu wajah marah. Siapa yang pernah dimarahi? Mungkin sama mama, papa, kakak, ataupun opa, ataupun oma. Adik-adik suka gak kalau dimarahi? Kalau Cik Michelle gak suka ya. Tapi kalau Cik Michelle dimarahi, pasti karena melakukan kesalahan. Adik-adik gitu juga gak? Pasti ya. Mungkin karena adik-adik tidak dengar-dengaran atau mungkin suka melawan. Ayo, siapa? Bacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mika. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Adik-adik bisa baca di rumah dengan mama atau papa ya. Adik-adik bisa pause dulu, lalu adik-adik bisa playkan kembali jika sudah selesai membaca. Sama nih adik-adik, seperti cerita Alkitab pagi ini. Ada yang tidak dengar-dengaran, selalu melanggar perintah Tuhan. Siapa dia adik-adik? Yaitu bangsa Israel. Ya, bangsa Israel yang membuat Tuhan marah. Karena apa ya kira-kira adik-adik? Yaitu karena yang pertama, mereka tidak mau berbagi atau serakah. Kedua, mereka juga suka berbohong, tidak jujur adik-adik. Yang ketiga, suka mengambil barang yang bukan miliknya. Dan masih banyak nih adik-adik. Jadi Tuhan marah dan memberikan hukuman. Kenapa dikasih hukuman ya? Itu Tuhan lakukan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya kembali taat dan melakukan kebaikan dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, karena bangsa Israel sudah membuat Tuhan marah dan sedih pada zaman kerajaan Yosafat dan Raja Ahab, akhirnya Tuhan mau bangsa Israel supaya kembali taat melalui seorang bapak yang bernama Bapak Mika. Bapak Mika sangat taat, selalu melakukan kebaikan, lalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sangat sayang kepada Bapak Mika karena selalu membuat Tuhan tersenyum melalui sikap dan kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Mika.
Sekarang coba adik-adik pilih, mau seperti bangsa Israel yang membuat Tuhan sedih karena tidak taat dan mengikuti perintah Tuhan, atau seperti Bapak Mika yang tetap taat, melakukan sikap yang benar sehingga disayang sama Tuhan Yesus dan membuat Tuhan Yesus tersenyum. Coba angkat tangannya. Iya, semua mau seperti Bapak Mika ya, yang tidak membuat Tuhan marah dan sedih, malah membuat Tuhan tersenyum. Kalau adik-adik sudah membuat Tuhan Yesus tersenyum karena melakukan kebaikan, coba Ci Michelle tanya, kalau menurut adik-adik, Tuhan Yesus akan tersenyum atau sedih ya? Kalau pas hari Minggu, adik-adik kesiangan bangunnya, jadi nggak bisa mengikuti IMPA. Betul, Tuhan Yesus sedih ya adik-adik. Kemudian, kalau adik-adik selalu berdoa setiap bangun pagi atau sebelum makan dan sebelum pergi, kira-kira Tuhan Yesus sedih atau senang ya? Tuhan Yesus senang dong, karena itu merupakan perbuatan yang baik. Terus, kalau adik-adik tidak dengar-dengaran dengan mama papa ketika diminta berhenti bermain game atau nonton YouTube atau hal lainnya yang adik-adik sukai, kira-kira Tuhan Yesus sedih atau senang ya? Pastinya Tuhan Yesus sedih ya, karena dengan orang tua aja adik-adik tidak dengar-dengaran, apalagi kepada Tuhan Yesus. Terus, kalau adik-adik tidak berkata jujur atau suka berbohong, ayo ada nggak ya? Tuhan Yesus akan sedih atau senang ya kira-kira? Iyalah, Tuhan Yesus pasti sangat sedih kalau berbohong karena adik-adik tidak berkata yang sebenarnya. Kemudian kalau adik-adik bermain, malah rebutan mainan sampai akhirnya bertengkar dengan kakak ataupun teman. Siapa yang seperti itu? Kira-kira Tuhan Yesus sedih atau senang ya kalau adik-adik seperti itu? Iya betul, Tuhan Yesus pasti sangat sedih karena adik-adik bertengkar dan tidak mau berbagi. Dan masih banyak contoh-contoh perbuatan yang kita lakukan yang dapat membuat Tuhan Yesus sedih kalau ternyata perbuatan yang kita lakukan tidaklah perbuatan yang baik. Nah adik-adik, melalui Bapak Mika kita diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu melakukan kebaikan melalui perbuatan dan sikap adik-adik dimanapun berada. Walaupun adik-adik masih kecil, pasti adik-adik bisa. Karena kita semua sayang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga sayang kepada kita semua. Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat selalu melakukan kebaikan di rumah dan dimanapun kami berada. Sehingga kami dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini.
Dan kami pun dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Dan selalu bersyukur atas setiap kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.